Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 8, yakni sistem gerak pada manusia. Yang mana pada pertemuan pertama sudah didiskusikan materi tentang tulang atau rangka. Kemudian di pertemuan berikutnya yang menghubungkan antara tulang atau persendian. Dan kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang yang berperan di dalam menggerakkan tulang, yakni otot. Namun sebelum memulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan ciri-ciri umum dari otot. Kemudian siswa dapat menjelaskan macam-macam otot beserta ciri-cirinya masing-masing. Kemudian juga dapat menjelaskan sifat kerja dari otot. Nah, berikut ini adalah peta konsep pada pembelajaran kita kali ini, di mana otot merupakan alat gerak aktif. Sekali lagi, otot adalah alat gerak aktif karena dia dapat menggerakkan tulang. Sebaliknya, tulang berperan sebagai alat gerak pasif karena dia hanya digerakkan saja oleh otot dan tidak dapat menggerakkan dirinya sendiri. Nah, otot ini akan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sedangkan mekanisme kerja dari otot sendiri akan terbagi menjadi 2. Akan ada yang bersifat antagonis dan juga ada yang bersifat sinergis. Baik, kita mulai dari ciri-ciri otot terlebih dahulu. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dia dapat berkontraksi. Di mana ciri-ciri otot secara umum adalah yang pertama kontraktibilitas. Diucap ulang bersama, kontraktibilitas, yakni kemampuan untuk memendek dari ukuran semula. Sedangkan yang kedua yakni ekstensibilitas atau kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga adalah elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek misalnya atau setelah memanjang. Nah, dapat kita sederhanakan. Yang pertama bahwa otot itu dapat mengalami kontraksi. Secara sederhana saya katakan memendek atau menebal atau membesar atau tegang. Nah, ini contohnya di sebelah sini misalnya ada otot bicep di sebelah kiri. Ini terlihat lebih tebal, membesar, berarti ini termasuk otot bicep mengalami kontraksi. Nah, sebaliknya yang di bawah ini, otot tricep ini tipis, berarti dia sebaliknya mengalami relaksasi. Nah, apa itu relaksasi? Kita katakan memanjang atau menipis, atau otot itu mengecil atau juga mengendur. Nah, di gambar sebelah kanan misalnya ditunjukkan otot bicep itu lebih tipis, lebih panjang dan lebih kecil, maka dia termasuk berelaksasi, sedangkan otot tricepnya berkontraksi. Ya, selanjutnya mari bersama-sama kita mengenal macam-macam otot. Yang pertama yakni otot lurik. Ya, otot lurik ini sebetulnya dapat secara sederhana kita katakan seperti daging gitu ya, penampakannya. Nah, ciri-ciri dari otot lurik ini yang pertama adalah berbentuk silinder atau tabung yang panjang begitu ya. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Kemudian juga memiliki banyak inti sel di tepinya. Sebagaimana di gambar itu ada banyak inti selnya tapi terletak di tepi. Nah, ini adalah ciri dari otot lurik. Kemudian pada otot lurik ini yang menjadi khas adalah adanya pola gelap dan terang, yang mana di dalamnya mengandung aktin dan miosin, sehingga juga disebut sebagai otot serat lintang. Nah, karena ada pola gelap dan terang ini, sehingga dari penampakannya terlihat seperti berlurik-lurik. Nah, oleh karena itu otot lurik ini dinamakan sebagai otot lurik. Kemudian juga otot lurik ini memiliki ciri bergerak secara sadar, artinya berdasarkan perintah dari otak kita. Kapan otak kita memerintahkan untuk bergerak, maka berkontraksi, maka otot itu akan berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang-tulang kita. Nah, karena dia diperintahkan, dia berkontraksinya juga dengan cepat. Nah, ini adalah ciri otot lurik, yaitu berkontraksi dengan cepat. Tapi karena dengan cepat, maka dia mudah lelah. Contohnya seperti apa? Misalnya kita memerintahkan atau dari otak kita memerintahkan kita untuk berlari, ya sehingga kita akan berlari. Tapi
pada satu titik kita akan merasakan kelelahan. Nah, itu adalah otot lurik. Nah, di mana letak dari otot lurik? Otot lurik ini terletak pada rangka tubuh. Maka otot lurik ini disebut juga nantinya sebagai otot rangka. Contohnya di mana? Misalnya ada otot betis, ada otot di lengan, misalnya ada otot bisep, ada otot tricep, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke macam otot yang lain, kita perdalam terlebih dahulu beberapa istilah yang harus dikenal pada otot lurik. Ya. Otot rangka atau otot lurik memiliki bagian yang disebut dengan tendon. Apa itu tendon? Tendon adalah jaringan ikat yang melekatkan otot pada tulang. Nah, bisa dilihat di gambar misalnya bagian kedua ujungnya itu semakin mengecil, digambarkan berwarna putih, nah melekat di tulang. Nah, itu disebut dengan tendon, yakni jaringan ikat yang melekatkan otot pada tulang. Kemudian bagian yang merah yang menggembung itu, nah ini disebut sebagai empal, bagian tengah yang membesar. Nah, ada tendon yang melekat pada tulang yang diam, misalnya yang bagian atas, nah itu termasuk tulang yang diam, sehingga disebut sebagai origo. Ya, ucapkan bersama-sama, origo. Kemudian ada tendon yang melekatnya pada tulang yang bergerak. Nah, sehingga disebut sebagai insersio. Mari ucapkan bersama, insersio. Nah, jika otot itu berkontraksi, maka empalnya akan memendek, akan membesar dan mengeras, membuat tulang itu terangkat. Ini sudah kita bicarakan di awal tadi. Ya, berikutnya adalah otot polos. Apa saja ciri-ciri dari otot polos? Yang pertama, berbentuk gelondong. Gelondong itu di tengahnya menggembung, kemudian kedua ujungnya meruncing atau semakin kecil. Nah, itu disebut gelondong. Ya, masih bingung, mungkin ucapkan bersama dulu, gelondong. Kemudian, otot polos ini hanya memiliki satu inti sel dan terletaknya di tengah. Kalau otot lurik tadi terletaknya di tepi. Dan otot polos ini tidak tampak seperti otot lurik tadi berlurik-lurik atau tidak ada penampakan pola gelap dan terang, sehingga otot polos dikenal sebagai otot polos, begitu ya. Nah, otot polos ini ciri khasnya adalah bergerak secara tidak sadar atau tidak harus diperintah oleh otak kita, atau disebut juga dengan otonom. Nah, cara kontraksi dari otot polos adalah dengan lambat. Nah, karena dia bergeraknya lambat, pelan saja begitu, maka dia tidak mudah lelah. Nah, contohnya di mana sih otot polos ini? Yakni di organ dalam tubuh. Misalnya usus, lambung, dan seterusnya. Nah, lambung dan usus itu tidak harus diperintah kontraksi atau bergeraknya oleh otak kita. Nah, itu adalah ciri dari otot polos. Coba kalau misalkan harus diperintah, nampaknya akan sangat lelah sekali, kita harus memerintah usus dan lambung kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa ini. Ya. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Apa saja ciri-ciri dari otot jantung? Nah, ini adalah uniknya dari otot jantung. Kita lihat, yang pertama berbentuk silinder, tapi bercabang. Nah, ini ada kemiripan dengan otot apa? Ya, otot lurik. Kemudian, banyak inti selnya, seperti siapa? Otot lurik, tapi letaknya di tengah, seperti otot polos. Kemudian, seratnya lintang dan bercabang. Nah, ini seperti pada otot lurik, tampak berlurik-lurik, tapi ingat, bercabang. Nah, ini spesial atau ciri khusus daripada otot jantung. Berikutnya, otot jantung ini bergeraknya secara tidak sadar. Artinya tidak harus diperintah oleh otak kita. Nah, ya ini juga patut kita syukuri, jantung kita tidak harus kita perintah terus untuk dia berdetak atau dia berkontraksi. Nah, saya kira tidak akan bisa tidur kalau kita harus terus mengawasi jantung untuk terus bergerak. Nah, sekali lagi kita patut banyak-banyak bersyukur. Kemudian berkontraksinya dengan lambat dan tidak mudah lelah, sama seperti otot polos. Kemudian juga jelas karena disebut otot jantung, maka letaknya pada organ jantung. Ya, untuk menyederhanakan pemahaman kita, bisa dilihat di tabel berikut ini, ada kesamaan ciri yang dimiliki oleh otot lurik dan otot jantung, yaitu silinder bentuknya, kemudian tampak berlurik-lurik atau adanya serat lintang. Nah, walaupun ada yang otot jantung itu bercabang. Kemudian ada persamaan dari otot jantung dan otot lurik lagi, yakni banyaknya inti sel.
Kemudian ada yang berbeda, ada yang sama antara otot polos dan otot jantung, yakni sifat gerakannya tidak sadar atau otonom, kemudian lambat dan tidak mudah lelah. Kemudian letak inti selnya sama-sama di tengah sel. Ya, berikutnya kita bahas sifat kerja daripada otot. Ada dua macam. Yang pertama ada sinergis, yang kedua nanti antagonis. Apa itu sifat kerja otot secara sinergis? Nah, otot-otot ini saling bekerja sama untuk melakukan satu gerak. Nah, secara sinergis artinya ketika yang satu berkontraksi maka yang satu juga berkontraksi. Ketika yang satu berrelaksasi maka otot yang lain juga berrelaksasi. Nah, ini adalah contoh kerjasama otot yang saling sinergis, sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Sebagai contoh misalnya otot pronator teres seperti di gambar, ada otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah. Jadi gerakan menelungkup dan menengadah ini termasuk gerakan otot pada lengan tangan, yakni yang bersifat sinergis. Nah, lantas bagaimana sifat kerja otot secara antagonis? Oke, let's check it out. Ya, berikutnya adalah sifat kerja otot secara antagonis, yakni kerja dua atau lebih otot yang berlawanan, sehingga yang satu berkontraksi maka yang lain akan relaksasi. Misalnya ada istilah fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan, yakni contohnya pada sendi siku dan lutut. Kemudian abduksi dan aduksi, menjauhi dan mendekati badan, contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Kemudian pronasi dan supinasi, yakni menelungkup dan menengadah, contohnya membalikkan telapak tangan. Kemudian depresi dan elevasi, yakni memandang ke bawah dan ke atas, contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Nah, itu adalah sifat kerja otot secara antagonis. Untuk lebih memahami manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot trisep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menekukan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot trisep yang bertindak sebagai ekstensor berrelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot trisep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggembung. Sebaliknya, ketika otot berrelaksasi, otot tersebut menjadi memanjang dan lebih pipih. Ya, setelah kita memahami macam-macam dari otot serta ciri-cirinya, berikut ini adalah kelainan pada otot. Nah, otot juga dapat mengalami kelainan. Yang pertama misalnya kram otot, ini yang biasa terjadi, biasanya karena cuaca yang dingin atau beban yang terlalu berat. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan artropi. Ya, ucapkan bersama artropi, yakni ototnya mengecil hingga tidak kuat menanggung beban atau menjadi lemah. Kemudian juga ada hipertrofi, sebaliknya, yakni ototnya membesar secara berlebihan akibat berlatih yang terlalu keras. Serta yang keempat di sini ada yang disebut dengan tetanus, yakni ototnya terasa tegang atau berkontraksi secara terus-menerus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit ini ataupun penyakit-penyakit pada otot yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai refleksi santri sekalian, demikianlah otot, ciri-cirinya serta cara kerjanya. Namun jangan lupa bahwa kita ini dilahirkan dan tumbuh dalam kondisi otot yang normal dan sehat. Hakikatnya adalah satu karunia dari Allah Sang Pencipta semesta. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat sedari awalnya, maka melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadapnya seperti sholat adalah
mutlak yang harus kita laksanakan. Apabila berdasar beberapa penelitian yang ada, misalnya banyak menyampaikan manfaat dari tubuh dari sholat terhadap tubuh kita jika dilakukan dengan cara yang benar. Ya, mari bersama-sama syukuri segala nikmat yang diberikan dengan semaksimal mungkin. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.